ke ini untuk doula sama provider atau penolong persalinannya kepada Mbak Yunita ya, bidan Yunita kan juga sebagai klien ya. Itu alasan untuk memilih atau minta ini saat persalinan ditemani sama doula itu kenapa? Kemudian langsung memilih Restu Ibu, Dr. Oni SPOG sebagai penolong persalinannya. Mungkin bisa di ini alasannya apa gitu. Oke, baik. Jadi kalau alasan saya sendiri karena memang persalinan itu suatu proses yang sangat sakral dan juga tidak bisa diulang lagi nanti. Kalaupun diulang ya nanti ya persalinan berikutnya seperti itu. Nah, saya inginnya itu menginginkan persalinan yang benar-benar nyaman, benar-benar merasakan support system yang bagus seperti itu. Nah, kebetulan juga kemarin waktu persalinan tidak didampingi oleh suami, jadi saya pikir wah saya ini harus ada doula yang mendampingi persalinan saya gitu. Jadi kebetulan kemarin waktu persalinan itu suami saya tidak bisa menunggu untuk mendampingi, jadi saya pikir saya harus ada yang menemani, dan yang menemani ini benar-benar bisa menjadi support system yang bagus untuk saya di persalinan saya gitu. Nah, jadi saya harus didampingi oleh seorang pendamping persalinan atau doula seperti itu. Nah, kalau untuk kenapa memilih Restu Ibu, kenapa memilih Dokter Oni gitu, sebenarnya awalnya itu tidak sengaja, karena sebelumnya kan saya tinggal di Jakarta, kemudian periksa kehamilan juga sebelumnya di Jakarta sebelum saya pulang ke Sragen gitu. Nah, jadi saya waktu itu masih istilahnya buta lah, ini mau periksa kemana, mau nanti melahirkan juga di mana gitu. Jadi waktu itu ya Bismillah nyoba kesini gitu, dan belum pernah tanya-tanya juga ke teman kira-kira yang recommended itu yang apa ya, yang bagus yang dimana. Dan kebetulan saya juga mencari yang menerapkan gentle birth itu juga dimana gitu. Nah, waktu itu saya mencoba untuk periksa ke Restu Ibu, dan waktu pertama kali periksa ke Dokter Oni itu respon beliau itu sangat apa ya, sangat bagus gitu. Saya bertanya tentang birth itu sendiri, kemudian tentang bertanya banyak hal tentang kehamilan juga. Respon beliau sangat bagus dan juga sangat ramah. Ini saya pikir baru bertemu pertama kali saja sudah apa ya, sudah senyaman ini gitulah istilahnya. Jadi saya pikir ya mungkin beliau bisa jadi penolong persalinan saya nanti gitu. Nah, ketika saya bertanya kepada beliau tentang gentle birth gitu, ternyata beliau juga sangat mendukung untuk gentle birth di rumah sakit Restu Ibu ini gitu. Jadi saya waktu itu sangat senang sekali, dan akhirnya untuk pertemuan berikutnya saya sodorkan birth saya itu tadi, atau perencanaan persalinan itu gitu. Jadi itu alasan saya kenapa memilih Restu Ibu gitu. Selanjutnya dari Dokter Oni ya, untuk tadi kan Mbak Yuda sudah tentang milih misalnya persalinan didampingi doula. Nah, untuk pandangan Dokter Oni sebagai ini penolong persalinan yang dipilih sama Mbak Yunita ya, dan kemudian ada pendamping doula, itu pandangannya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Bidan kita. Saya juga apresiasi terhadap Bu Bidan Nita yang sudah memilih Restu Ibu, RSCA Restu Ibu Sragen, dan kami sebagai penolong persalinan. Kita sangat welcome dengan permintaan request dari Bu Nita, karena menurut kami juga ini tidak menyalahi dari proses persalinan yang sesuai dengan medis, karena mau tidak mau pembantu persalinan itu tidak hanya dokter saja, tapi ada bidan dan tenaga kesehatan yang lain. Dalam hal ini request atau permintaan doula atau bidan pendamping persalinan itu sangat
membantu saya sebagai provider kesehatan, karena selama Bu Bidan Nita sebagai pasien saya ini menjalani persalinan, itu dia tidak fokus pada mungkin ibu hamil kan yang ditakutkan adalah nyeri saat bersalin. Nah, di sini beliau sangat-sangat terbantu Bu Bidan Evita dalam hal fungsinya sebagai doula atau pendamping persalinan sejak pembukaan 3 dan 4 sampai pembukaan lengkap. Itu benar-benar mendampingi dari yang memijat di bagian punggung sampai ke bagian tulang ekor, kemudian membuat relaksasi, bahkan sampai senam juga saya lihat di ininya. Jadi benar-benar membuat supaya pasien atau klien itu tidak fokus pada nyeri saat proses penurunan kepala janin, karena kita tahu bahwa persalinan itu kan tidak hanya tentang masalah berat bayi, kemudian jalan panggul bayi, kemudian kekuatan ibu, tapi juga ada satu lagi faktor psikis, jadi masalah mental. Karena kalau ada doula ini, ada orang yang terus membombong, terus menyemangati. Jadi misalnya ibunya ini down nih, aduh kok kayaknya nyeri sekali, atau aduh kayak saya nggak kuat, itu ada yang terus menerus untuk menyemangati. Dan ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih jauh sama Mbak Nita sama Mbak Evita, bahwa doula itu sebenarnya tidak harus bidan, tapi kalau misalnya memang support sistemnya, baik itu suaminya yang paling dekat, bapaknya mungkin ya, atau ibunya, atau mungkin ibu kandung dan ibu mertua yang bisa memperlakukan dirinya sebagai doula atau pendamping persalinan, mungkin bagus. Karena intinya pendamping itu tidak hanya orang yang mendampingi di tepi tempat tidur, tapi benar-benar orang yang juga aktif mendampingi si ibu yang mau bersalin itu selama proses persalinan. Jangan sampai saat bersalin ibunya ini kesakitan tapi yang di samping malah cuek. Itu juga kita menyayangkan kalau misalnya ada support system yang malah membiarkan lingkungan sekitarnya membiarkan ibu ini supaya jatuh di rasa nyeri sendirian. Jadi kalau misalnya nanti providernya sudah bagus, kemudian pasiennya sudah ada hubungan batin sama doulanya juga, kami juga memohon supaya lingkungan sekitar, suami dan ibu dan bapak juga membantu untuk juga ikut memotivasi. Jadi jangan sampai kita tidak ada benang merahnya, semua sama-sama membombong untuk persalinan yang nyaman. Jadi sebagai doula pun juga selama persalinan juga tidak dibayangi oleh keluarga yang mungkin menyusu-nyusu, jadi seperti mendorong-dorong supaya segera diakhiri persalinannya. Itu sangat disayangkan kalau ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam hal ini kondisi ibu, kondisi bayi semua masih dalam keadaan baik, mungkin kita bisa menunggu sampai betul-betul saatnya ibu mengejan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah saat ibu datang kenceng-kenceng makin sering, ada pembukaan, ada keluar lendir darah dari jalan lahir sampai pembukaan lengkap, itu ibu mau ngapain. Dengan adanya doula ini membantu sekali, karena si pasien ini pasti akan lebih nyaman. Mungkin itu yang pandangan saya tentang doula. Sekali lagi terima kasih pada Bu Bidan Nita tentang apresiasi tentang Rumah Sakit Restu Ibu dan kami sebagai penolong persalinannya. Oke, jadi menurut pandangan saya seperti itu. Mungkin Bu Bidan Evita tentang doula ini atau pendamping persalinan, karena Bu Bidan Evita adalah salah satu bidan saya di sini bersama dengan Bidan Ning yang dari awal mungkin bersama ibu-ibu saat yoga kami tunjuk untuk menjadi doula pendamping selama persalinan. Mungkin dari Bidan Evita ada ini sharing kepada ibu-ibu hamil sekalian, doula itu yang dilakukan apa aja. Mungkin ini masih awam dan masyarakat Sragen harus mengerti misalnya tidak dengan bidan tuh minimal apa aja yang bisa dilakukan. Monggo Bu Evita. Langsung aja ya Dok ya. Untuk doula kan kemarin saya juga ikut ini ya, mendampingi Mbak Yunita juga ya. Iya. Jadi peran dari doula itu penting sekali Dok. Jadi intinya itu kita itu harus intinya ada ikatan batin lah. Jadi bagaimana caranya agar ibu yang melahirkan itu tidak mengalami trauma, bahwa dia bisa menikmati masa-masa ini ya, perutnya sakit atau kontraksi seperti itu, dari pembukaan awal
sampai lahiran nanti. Jadi dia bisa menikmati, sehingga dia punya istilahnya pengalaman persalinannya itu sangat menyenangkan seperti itu. Nah, ketika jadi doula pun kita nggak hanya diam diri aja terus cuma ngasih support kayak gitu, enggak. Jadi kita ada gerakan-gerakan ketika mungkin tiap 4 jam kayak gitu kan dilakukan pemeriksaan kemajuan persalinan. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan kok belum ada kemajuan, nah gimana caranya biar ini maju kayak gitu, kita kasih ini gerakan-gerakan lagi, masuk lagi ke yoganya gitu. Jadi masuk ke gerakan-gerakan yoga biar pembukaannya lebih cepat. Kemudian ada terapi-terapi untuk pemijatan seperti pemijatan oksitosin untuk mempercepat juga atau untuk menimbulkan kontraksi-kontraksi biar lebih ini lagi, lebih kencang lagi gitu, biar mempercepat persalinan. Banyak sekali. Kemarin itu ada seorang ibu yang melahirkan, ya saya cerita sebentar ya dok ya. Jadi dia itu rumahnya jauh di Demak, aslinya Demak, di sini bersama ibu mertua sama bapak mertua aja. Sedangkan suami itu ada di Jakarta juga sama kayak Mbak Yunita itu. Jadi di sini itu sama ibu sama bapak mertua tok. Sama ibu sama bapak kan dia istilahnya beda sama kalau keluarga sendiri ya, kalau ibu kandung sendiri, tapi kan dia beda. Jadi bapak sama ibunya kan juga nggak ngerti persalinannya ini rasa yang dirasain apa kayak gitu. Nah itu menurut saya, yang saya itu sebagai doula itu lah penting sekali sebagai teman lah dok, jadi sahabatnya perempuan kayak gitu. Jadi dengan kita jadi sahabatnya yang mau melahirkan itu, jadi kita itu seperti tahu perasaannya dia, kemudian rasanya itu mau melahirkan seperti apa. Jadi dengan seperti itu dia merasa diperhatikan seperti itu, dikasih support lagi. Ayo ini masih masa-masa ini ya pembukaan, nanti ada ininya, maksudnya ada akhirnya, yaitu senang melihat bayinya lahir seperti itu dok. Mungkin dari saya cuman seperti itu. Jadi intinya kalau doula ya Mbak Evita, mungkin kita bisa simpulkan bahwa intinya doula itu kalau di rumah sakit ya kita kita informasikan sebagai bidan yang mendampingi persalinan, tapi yang mendampingi benar-benar dalam penyertaan dari waktu ke waktu. Karena mungkin kita pengawasan persalinan yang standar adalah seperti pemeriksaan denyut jantung, mungkin pemeriksaan pembukaan mulut rahim, kemudian pengamatan kontraksi atau HIS ya, kalau misalnya bahasa awam adalah kontraksi. Nah, di sini juga bidan Evita dan bidan Ning sebagai doula saya selalu berkomunikasi dengan saya sebagai provider nanti di saat menolong persalinan. Dari waktu ke waktu misalnya tidak ada kemajuan persalinan, harus bagaimana ya dok, atau harus apa ya supaya misalnya tidak denyut jantung adik mungkin kurang baik atau bagaimana. Jadi doula ini juga sinergi dengan dokter, dan bagus juga sinergi dengan lingkungan yang menunggui, entah bapaknya atau ibunya. Jadi bidan yang menunggui nanti mungkin bisa minta support dari keluarganya. Mungkin misalnya kliennya kepingin makan sesuatu yang nggak ada di rumah sakit kan bisa tuh, nanti doulanya minta tolong sama keluarganya. Itu juga salah satu bentuk support timbal balik antara pasien, bidan, dan keluarganya. Jadi saling mendukung. Nah, dari sisi medis, dari doula atau bidan pendamping itu akan mengkomunikasikan dengan saya sebagai dokter penanggung jawabnya. Jadi nanti misalnya saat kontraksinya menurut Bu bidan itu tidak baik, akan dilakukan pemeriksaan yang objektif. Jadi nanti kalau misalnya pemeriksaan yang subjektif, oh ini kurang bagus atau bagus, itu nanti kita nilai dengan ada alat namanya kardiotokografi. Jadi untuk melihat berapa kali kontraksi dalam waktu 10 menit dan bagaimana irama jantung bayi. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa bayi ini iramanya jantung masih baik, berarti fungsi persarafannya oke, jadi kita masih aman untuk mengikuti kemajuan persalinan. Jikalau nanti misalnya ada data dan fakta yang memang menunjukkan betul-betul ini adalah kegawatan pada ibu dan janin, kita pun pasti akan mencari titik tengahnya. Jadi gunanya pentingnya doula buat plan
provider itu seperti satu benang merah yang tidak boleh terputus. Jadi mungkin kadang-kadang orang itu dari awal nanti ketemu dengan siapa, kemudian sudah mau dapat chemistry mungkin ya, itu tiba-tiba di tengah harus ada pindah ke daerah lain, harus mencari lagi provider lagi. Nah itu memang agak kondisi yang memang dimodifikasi. Tapi kalau misalnya kita bisa dari awal sampai akhir dengan satu orang yang sudah menjadi chemistry dari awal sampai akhir, lebih baik mungkin ya. Jadi peran semuanya ya, saya pikir sangat menentukan keberhasilan persalinan yang nyaman. Jadi menurut hemat saya untuk doula atau pendamping persalinan ini sangat direkomendasikan.